Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Tegang Cahyo dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 35. Dan kali ini saya akan mempresentasikan sistem koordinasi. Jadi yang pertama pengertian dari sistem koordinasi, yaitu ada sebuah sistem yang mengatur kerja organ pada tubuh. Sistem ini berperan sebagai pengatur setiap organ untuk dapat bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan lebih baik. Jadi dalam sistem koordinasi yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Di antaranya adalah berjalan, berbicara, menelan, berpikir, respon keadaan darurat, dan juga minum. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi ataupun rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Jadi ada bagian dari sistem saraf. Sistem saraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Jadi ada jenis-jenis dari sistem saraf. Yang pertama ada saraf motorik. Saraf motorik adalah kumpulan saraf di otak, tulang belakang, dan jaringan otak. Fungsinya sendiri sebagai pengirim impuls dari sistem saraf pusat menuju otot atau kelenjar. Hasilnya berupa tangkapan tubuh terhadap rangsangan tertentu. Sistem kerja saraf motorik manusia memungkinkan tubuh melakukan berbagai aktivitas gerak tubuh. Yang kedua ada saraf sensorik. Saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh yang kemudian disampaikan ke otak. Otak kemudian memberi respon sesuai dengan rangsangan yang diterima sebelumnya. Secara garis besar, saraf sensorik manusia berperan dalam proses melihat, mendengar, mencium, serta merasakan sentuhan fisik. Yang terakhir, saraf otonom. Saraf otonom mampu bekerja dengan sendirinya tanpa rangsangan dari manusia. Prosesnya dengan membagi sistem saraf tepi yang membawa informasi motorik ke organ dan kelenjar yang terdapat di dalam tubuh. Secara garis besar, saraf otonom berperan dalam mengatur proses tubuh, seperti tekanan darah, detak jantung, dan laju pernapasan. Yang kedua ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Jadi organ-organ dan sistem endokrin. Yang pertama adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah yang terletak di otak dan berfungsi untuk memberi pesan dan kelenjar pituitari kapan untuk memproduksi dan memberhenti produksi hormon. Yang kedua adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari adalah pusat kelenjar sistem endokrin. Kelenjar ini menggunakan pesan dari hipotalamus dan memberitahu kelenjar lainnya di tubuh tentang apa yang harus dilakukan. Ketiga ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah bagian dari sistem endokrin yang memproduksi melatonin yang berfungsi mempersiapkan tubuh tidur di malam hari. Yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar yang bertanggung jawab atas pertumbuhan kebutuhan kekuatan tulang dan metabolisme. Itulah sebabnya kondisi kurang hormon pertumbuhan disebut dengan hipotiroidisme. Yang kelima ada hipotiroid. Kelenjar hipotiroid mengontrol kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Kedua mineral ini memiliki peran dalam menjaga kesehatan tulang. Yang keenam ada adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar yang memberi tubuh saat terjadinya mekanisme fight or flight. Kelenjar adrenal memproduksi hormon adrenalin dan kortikosteroid. Kedua hormon ini menyebabkan perubahan di dalam tubuh, seperti meningkatnya detak jantung dan aliran darah. Yang ketujuh ada pankreas. Sebagian besar orang mengira pankreas hanya bagian dari sistem pencernaan. Padahal organ ini merupakan salah satu bagian dari sistem endokrin. Organ ini menghasilkan hormon inulin dan glukon yang berfungsi mengontrol kadar gula dan darah. Yang ke-8 ada ovarium. Ovarium ini adalah organ pada sistem reproduksi manusia yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berperan untuk pubertas seperti membuat bayi besar, mengatur siklus menstruasi, dan menjaga kehamilan. Yang terakhir ada testis. Organ reproduksi pria ini berfungsi untuk pubertas pada pria, seperti menumbuh rambut wajah dan tubuh, membesarkan penis, dan produksi sperma. Hal ini karena testis memproduksi hormon testosteron. Yang ketiga ada sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Jadi bagian dari sistem indera yang pertama ada mata,
sebagai indera penglihatan. Bagian dari mata antara lain bagian hidung mata yang diikuti alis, kelopak mata, dan lambung mata. Bagian bola yang dari luar antara lain iris, yaitu badan bola yang berwarna, umumnya berwarna hitam, tapi bisa juga berwarna biru atau coklat. Kemudian pupil, itu bulatan kecil di tengah iris sebagai tempat masuknya cahaya sclera atau badan putih pada mata, dan kornea atau transparasi di depan bola mata. Cara kerja mata yaitu menerima rangsangan cahaya yang difokuskan oleh lensa supaya bayangan menjadi di depan retina. Bayangan ini terbalik, kemudian diteruskan oleh saraf mata ke otak hingga kita bisa melihat dengan apa adanya, tidak terbalik lagi. Yang kedua ada telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar. Suara bisa didengar karena adanya gelombang suara dari sumber bunyi yang merambat melalui udara masuk ke organ telinga hingga disalurkan ke otak. Di bagian telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar itu sebagai daun telinga dan lubang telinga. Bagian luar telinga ini adalah yang pertama kali menerima getaran bunyi. Di bagian tengah ada gerbang telinga dan 3 tulang pendengaran yang meneruskan getaran suara ke telinga bagian dalam. Di bagian dalam terdapat rumah siput dengan saraf pendengaran yang meneruskan getaran menuju ke otak. Yang ketiga ada hidung. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman, yaitu mencium bau. Fungsi lain dari hidung ini adalah sebagai tempat masuknya udara sehingga kita bisa menghirup oksigen. Otak mampu mengolah aneka bau tersebut sehingga dapat merasakan apakah itu bau busuk maupun bau wangi. Sementara hidung berfungsi menyaring udara yang masuk agar kotoran yang masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat ada lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap sehingga kita bisa merasakan manisnya permen, asam dari jeruk, asin dari garam, dan pahitnya obat. Lebih memiliki bintil-bintil yang berkelompok dan membentuk kuncup-kuncup yang pada ujungnya terdapat saraf pengecap. Saraf ini menangkap rasa yang tercampur dalam air liur, kemudian meneruskannya ke otak. Bagian ujung dari lidah ini peka terhadap rasa manis. Bagian samping kanan kiri lebih peka terhadap rasa asam dan asin. Sedangkan bagian pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Jadi selanjutnya ada penyakit dari sistem koordinasi. Yang pertama ada penyakit dari saraf, yaitu ada penyakit stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah bagian otak terganggu dan dapat mengakibatkan kerusakan jaringan otak. Hal ini dapat menyebabkan kelemahan, kehilangan koordinasi, kesulitan berbicara, atau bahkan kecacatan permanen tergantung pada area otak yang terkena. Kedua ada migrain. Migrain adalah salah satu jenis sakit kepala yang dapat disertai dengan gejala seperti mual, muntah, dan sensitivitas terhadap cahaya ataupun suara. Penyebab pasti migrain belum sepenuhnya dipahami, tetapi perubahan dalam aktivitas saraf dan perubahan kimia dalam otak diyakini berperan dalam timbulnya kondisi ini. Terus ada selanjutnya epilepsi. Epilepsi adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kejang akibat aktivitas listrik abnormal di otak. Kejang dapat bervariasi dari ringan hingga parah dan dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku seseorang. Selanjutnya ada penyakit dari saraf indera. Yaitu yang pertama ada glaukoma. Glaukoma itu adalah kelompok penyakit mata yang menyebabkan kerusakan pada saraf optik. Seringkali terkait dengan penglihatan tekanan intraokular. Ini dapat menyebabkan hilangnya penglihatan perifer dan jika tidak diobati akan muncul kebutaan. Yang kedua ada katarak. Katarak adalah kekeruhan lensa mata yang biasanya terkait dengan penuaan. Ini dapat menyebabkan penglihatan kabur ataupun buram serta sensitivitas terhadap cahaya. Yang ketiga ada penyakit sistem saraf hormon. Jadi yang pertama itu ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi terjadinya tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif. Insulin adalah hormon yang diperlukan untuk mengatur kadar gula darah. Yang kedua ada Cushing syndrome. Sindrom Cushing terjadi ketika tubuh terpapar terlalu banyak hormon kortisol dalam jangka waktu yang lama. Ini disebabkan oleh penggunaan obat kortikosteroid yang kelebihan atau oleh tumor pada kelenjar adrenal. Yang ketiga ada gangguan kelenjar adrenal. Gangguan ini berperan dalam mengatur hormon kolesterol berperan dalam mengatur respon stres tubuh. Gangguan seperti sindrom Cushing atau produksi berlebihan kortisol atau penyakit Addison, produksi kurangnya kortisol dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk tekanan darah yang rendah,
kelelahan dan penurunan berat badan. Nah, selanjutnya ada penyakit sistem indera. Jadi NAFZA adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada substansi-substansi yang memiliki potensi untuk disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis pada tubuhnya. Narkotika merujuk pada obat-obatan terlarang atau terkontrol yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Contoh dari narkotika meliputi heroin, kokain, morfin. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol merujuk pada minuman beralkohol yang ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan gangguan fisik, kecanduan, dan masalah kesehatan mental. Dan ada psikotropika, merujuk pada obat-obatan yang mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku. Contoh psikotropika termasuk obat penenang, obat penenang tidur, obat-obatan resep tertentu. Jadi mungkin cukup sekian presentasi biologi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.